が洗った。そうでなければ殺す。 Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Min Bos Ganteng nih. Tentunya di channel kesayangan kita semua, Bos Anime. Gimana nih kabar kalian semua, Bos? Min Bos doakan sehat selalu ya. Kita absen dulu yuk. Kalian nonton keberapa nih di video kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan pada kesempatan kali ini, Min Bos akan membahas sebuah alur cerita anime yang pasti seru banget nih. Anime ini berjudul Trinity Seven. Menceritakan tentang kehidupan biasa Arata Kasuna yang berubah ketika kejadian magis yang dikenal sebagai fenomena kerusakan menghancurkan kota tempat tinggalnya. Setelah mendapatkan grimoire dan pertemuannya dengan seorang penyihir, dia memutuskan untuk bergabung ke Akademi Royal Biblia. Tempat 7 penyihir cantik dan juga hebat yang dikenal sebagai Trinity Seven. Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like dulu video ini dan bantu sampai tembus ke 1000 like lah. Agar Min Bos makin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik lainnya. Gimana? Udah pada penasaran kan? Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat Bos. Pada cerita awal diperlihatkan penampakan seorang pria yang bernama Arata, dan dia sedang melayang akibat bencana gravitasi. Tampaknya Arata juga tidak mengerti dengan situasi yang dialaminya. Pada momen itu, Arata dibangunkan oleh saudara sepupunya yang bernama Hijiri. Tidak sengaja Arata membuat Hijiri kesal sehingga dia dengan pasrah menerima amukan sang sepupu yang dianggap seperti adik kandung. Setelah selesai bersiap, Arata segera menuju meja makan untuk sarapan. Setelahnya Arata dan juga Hijiri pergi bareng ke sekolah. Di perjalanan, kedua saudara itu sangat seru mengobrol. Tiba-tiba Arata kaget melihat kemunculan seorang wanita yang berbisik kepadanya. Tingkah si wanita aneh membuat Arata menjadi overthinking. Dia bingung memikirkan identitas siapa gadis itu sebenarnya. Ketika sampai di sekolah, Arata segera masuk ke kelas. Kemudian Arata pun pergi ke atap saat jam istirahat tiba. Akan tetapi Arata malah kaget saat Hijiri mendadak muncul. Dan yang anehnya lagi, Hijiri malah bertingkah di luar nalar. Sontak saja Arata auto mencurigai sikap berbeda yang ditunjukkan oleh Hijiri. Di kesempatan itu Hijiri meminta agar Arata terus bersamanya. Sebab kalau Arata menurut Hijiri akan memberikan segalanya kepada Arata. Mendengar kata-kata gombal itu membuat Arata ilfil kepadanya. Hijiri terus mendekati Arata dengan segala godaan. Tidak hanya itu saja, Hijiri juga menyinggung warna matahari yang pernah dilukisnya dulu. Melihat tindak tanduk Hijiri yang berbeda membuat Arata mencurigainya. Arata mengetahui fakta kalau Hijiri telah membohonginya sebab warna matahari yang disebutkannya berbeda dengan gambar yang dahulu. Alhasil, Hijiri KW mengaku bahwasanya dia adalah wanita bernama Cracker. Sontak saja Arata auto menjauh dari Cracker. Tidak lama kemudian, muncullah Lilith yang merupakan salah satu penyihir pelopor Trinity Seven. Faktanya, kehadiran Lilith sekarang memiliki tujuan besar pada hidup Arata. Kejadian aneh itu membuat Arata semakin bingung mengapa dia bisa bertemu Cracker yang bukan merupakan adiknya. Saat ini Arata sangat khawatir sebab dia ingin bertemu dengan Hijiri. Akan tetapi Cracker menjelaskan bahwasanya kemunculan dia di atas perintah Arata. Sebelumnya telah terjadi kekacauan di dunia karena terjadinya bencana gravitasi. Sehingga dunia lama dilahap oleh gravitasi, bahkan semua manusia telah tewas. Namun Arata berhasil selamat. Dia terjun melayang setelah berpisah dengan Hijiri. Diperlihatkan Hijiri yang akan pergi meninggalkan Arata. Di kesempatan itu, Hijiri mengucapkan salam perpisahan kepada Arata. Sampai akhirnya secara perlahan tubuh Hijiri mulai menghilang. Hal itu membuat Arata syok berat dan tidak bisa berkata-kata lagi. Sementara Arata masih stay melayang di gravitasi sembari meminta harapannya dikabulkan. Sebab dengan buku sihir, dia dapat mewujudkan segala keinginannya. Pada momen itu, Arata meminta kehidupan normalnya kembali seperti dahulu. Sehingga Cracker muncul sebagai Hijiri demi mengembalikan kehidupan Arata yang normal.
Maka dari itu, dia menciptakan dunia baru untuk Arata. Begitu pula dengan sosok Lilith, dia muncul demi menghentikan Cracker yang telah menghancurkan dunia dengan membangun dunia baru. Lilith pun mulai ikut nimbrung dan meminta Arata mendengarnya. Lilith meminta Arata menyerahkan buku sihir supaya kehidupannya membaik. Sayangnya Arata memilih pilihan lain dan dia ingin menjadi penyihir agar bisa mengembalikan jiwa Hijiri. Maka dari itu, Arata segera dibawa ke Akademi Bliblia. Ketika sampai, Arata begitu disambut oleh para siswi di asrama wanita. Meskipun banyak wanita, Arata tidak pernah merasa malu. Kemudian Arata bertemu dengan Capsec bersama Lilith. Kemudian Capsec memperkenalkan Arata kepada Trinity Seven. Kalau para wanita nurut, Arata sudah dianggap bisa memimpin Trinity Seven dan menjadi paling tersohor. Setelah perkenalan, Arata bersiap-siap kembali ke kamarnya. Malam harinya Arata hendak membersihkan diri di toilet. Namun anehnya Arata malah bertemu seseorang yang mirip dengan Hijiri bernama Arin. Sayangnya Arin terlalu barbar dan membuat Arata takut dan juga auto kabur. Setelah mengetahui tingkah Arin, si Lilith pun segera muncul dan membantu Arin berpakaian. Sementara Arata dan juga kawan-kawan sedang asyik mengobrol. Arata berhayal dia mampu menundukkan para Trinity Seven agar bisa menjadi penguasa yang baik. Selanjutnya Sin pun berada di kelas yang sedang dibina oleh Lilith. Di kesempatan itu Lilith mulai menjelaskan metode materi pembelajaran. Kemudian, para murid di kelas begitu antusias mendengarkan Lilith menjabarkan pelajarannya. Sedangkan Arata malah melamun memikirkan banyak hal. Setelah usai pelajaran, Arata tidak lupa mengisi perut dengan menyantap ramen di kantin. Hanya saja Arata juga heran mengapa sejak tadi Arin terus mengikuti dirinya kemanapun. Sehingga Arata mencoba untuk santai dan mengikuti arah permainan Arin. Alhasil Arata segera menghabiskan mie yang sudah dipesannya. Kemudian Arata melanjutkan perjalanan ke toilet. Tampaknya semua orang kebingungan melihat Arata jalan bareng Arin. Sedari tadi Arin terus-menerus mengejar dan juga membuntuti Arata. Makanya para murid lain heran menyaksikan kedekatan keduanya. Tujuan Arin mengikuti Arata adalah untuk mengawasinya. Faktanya, Arata adalah calon raja sihir yang telah terpilih. Namun Arata sendiri belum yakin kepada dirinya. Sontak saja Arata bingung dan dia segera menanyakan tentang raja sihir. Dengan santuy Arin menjelaskan raja sihir adalah pemimpin kejahatan yang menguasai segalanya. Sementara Arin yang merupakan kandidat calon istri begitu antusias menunggu agar kekuatan Arata segera bangkit. Lagi dan lagi Arata dibuat kaget mengapa Arin begitu memperdulikan kebangkitan raja sihir. Setelah berbincang-bincang, Arata memutuskan kembali ke kamarnya. Tidak terduga Lilith CS berada di sana dan membuat Arata menjadi syok berat. Segera Arata bertanya kepada mereka tujuan para gadis berkumpul di kamarnya. Lantas geng Lilith memulai sesi wawancara calon Raja Iblis. Di kesempatan itu Arata menjadi senang dan memperlihatkan mode kalemnya. Alhasil potensi tanya jawab segera dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang Raja Sihir. Namun saat ditanya Arata malah menjawab dengan sesuatu yang mesum. Sehingga Lilith marah dan mengamuk kepada Arata. Selanjutnya Arata pun bertanya tentang buku sihir yang dimilikinya. Dengan sigap Lilith menjelaskan, buku sihir adalah buku yang mempunyai berbagai informasi tentang dunia lain. Lalu Arata bertanya kembali tentang buku sihir, sebab Arata kepo apakah buku sihir bisa mengembalikan sosok Hijiri. Belum mendapatkan jawaban, mendadak Arata CS mendapatkan musibah. Geng Arata terlihat panik karena mereka sibuk mencari jalan bagaimana keluar dari sihir penghalang. Saat ini kamar Arata sedang dipengaruhi oleh sihir penghalang. Di tengah situasi yang genting, Arata dibuat syok menyaksikan para wanita yang sedang menahan pipis. Apalagi sudah beberapa waktu mereka berada di kamar yang terkunci sihir. Maka dari itu Arata harus bisa menemukan solusi agar bisa terlepas dari sihir penghalang. Tidak terduga, Arata mempunyai ide busuk untuk mengelabui buku sihir. Di kesempatan itu Arata berpura-pura sudah menemukan sihir penghalang, sehingga Arata yakin kalau buku sihir pasti terpancing. Kemudian para wanita juga ikutan berbohong tentang sihir penghalang. Alhasil mau tidak mau, buku sihir yang lagi tidur langsung terbangun. Kemudian buku sihir berkata ternyata Arata telah menemukan sesuatu di bawah kasur. Setelah mendengar bocoran informasi tersebut, geng Arata segera memeriksa kasur.
Langsung saja mereka beraksi saat mendapatkan segel penghalang. Tanpa berlama-lama sihir penghalang tersebut dihancurkan, sehingga Arata CS berhasil keluar dari kamar. Langsung saja Lilith dan kawan-kawan bergegas pergi ke toilet, apalagi sejak tadi mereka sudah menahan pipis dalam kurun waktu yang lama. Kemudian Arata dihampiri oleh Arin, ternyata dia yang membuat segel penghalang itu. Sontak saja Arata bingung mengapa Arin menyegel kamarnya dengan sihir. Kemudian tidak hanya itu saja, Arin malah melakukan hal-hal yang aneh kepada Arata. Sementara itu Kepsek juga ikut serta dalam obrolan tentang Raja Sihir. Namun Arata malas meresponnya dan pergi meninggalkan Kepsek. Tidak lama Arata bertemu dengan gengnya, dia mengkonfirmasikan bahwa yang menyegel kamarnya adalah Arin. Mendengar kabar itu membuat Lilith menjadi shock, dia tidak habis pikir mengapa Arin melakukannya. Tiba-tiba Arin beraksi lagi dan dia menginginkan kebangkitan kekuatan Raja Sihir di tubuh Arata. Tidak hanya itu saja, Arin juga telah menemukan berbagai kelebihan yang dimiliki oleh Arata. Mendadak tubuh Arin merasakan kesakitan yang luar biasa, sehingga akhirnya terjadilah fenomena kerusakan yang diciptakan oleh Arata. Bahkan sayap di punggung Arata sudah muncul, fenomena itu pastinya akan membuat kekacauan besar. Tidak lama, petugas Grimoire Top Security Mira muncul bersama petugas keamanan polisi ketiga Akio. Langsung saja mereka beraksi untuk membasmi Arata karena Arata telah berupaya menghancurkan dunia. Kemudian di sisi lain Pak Kepsek bergumam tidak mungkin membiarkan dunia hancur begitu saja. Tampaknya Akio sudah tidak sabar untuk menghancurkan Arata. Setelah menghancurkan sekolah, geng Arata malah bersantai ke pantai. Tampaknya Arata sedang ditemani oleh Arin mempersiapkan pesanan pelanggan. Kemudian Lilith berkomentar melihat tingkah absurd kedua sejoli. Padahal mereka berdualah yang menyebabkan kehancuran di sekolah. Sehingga Lilith sangat teramat marah kepada mereka. Lantas Arata dan juga Arin heran mengapa mereka berdua mendapatkan hukuman di wilayah selatan. Padahal begitu banyak lokasi lain, tapi Kepsek malah memerintahkan keduanya bekerja di selatan. Ternyata Kepsek memang sudah mempersiapkan hukuman dari beberapa waktu lalu, sehingga Arata menjadi heran dengan sikap Pak Kepala Sekolah. Apalagi kemungkinan Kepsek sekarang sedang sibuk memperbaiki sekolah agar keadaan jauh lebih baik. Kemudian Levi membahas tentang bikini yang digunakan oleh Selina. Apalagi Selina kelihatan cukup menggoda meskipun dia tidak seksi seperti Lilith. Alhasil Selina menjadi jengkel karena dihina oleh Levi. Sehingga topik pun beralih. Mereka malah sibuk membahas tentang bikini dan juga masalah tentang perempuan. Kemudian Arata menceritakan kepada gengnya bagaimana kronologi dia selamat dari serangan Mira dan juga Akio semalam. Alhasil diperlihatkan Arata yang sedang dipojokkan oleh Akio dan juga Mira. Awalnya Mira meminta Akio segera menghancurkan Arata, sehingga Arata kaget mendengar ucapan Mira yang begitu kejam ingin menghabisinya. Dikarenakan kemarahan mereka memuncak, Arata terpaksa pasrah. Namun tidak semudah itu, tentunya Arata langsung diselamatkan oleh Yui. Faktanya Yui merupakan salah satu anggota Trinity Seven yang berada di dimensi lain. Oleh karena itu Yui mencoba membantu Arata yang sedang kesulitan. Apalagi Arata akan banyak berurusan dengan Trinity Seven. Bahkan seorang calon Raja Sihir akan selalu bersama Trinity Seven, sehingga Yui akan melindungi Arata. Alhasil Arata pun kaget melihat situasi untuk ditunjukkan oleh Yui di dunia mereka. Namun sekarang Arata sedang berada di dimensi mimpi tempat Yui tinggal. Setelahnya, Arata bergegas kembali ke tempat Yui untuk menyelesaikan fenomena kehancuran. Sehingga Arata pun segera beraksi masuk ke perlindungan yang disiapkan oleh rekan Trinity Seven. Di kesempatan itu, Arata segera menggunakan buku sihirnya untuk melancarkan misi. Apalagi dia sudah mendapatkan ide dari Yui sebelumnya. Oleh karena itu, Arata beraksi mempergunakan seluruh kemampuan barunya. Sebab selama ini Arata masih belum memakai kekuatan sihirnya karena belum bangkit. Sekaranglah waktunya Arata untuk bertugas sehingga mereka berhasil memecahkan kehancuran dari fenomena alam yang muncul. Tampaknya Arata begitu bersemangat karena sudah berhasil menyelesaikan misi walaupun dia tetap mendapatkan hukuman. Apalagi Arata memang sangat suka menggunakan sihir barunya. Alasannya karena sihir Arata dapat menghancurkan pakaian orang lain dan juga menciptakan suasana panas. Kembali ke masa sekarang, Arata sibuk menjelaskan kisahnya kepada teman-teman karena mereka banyak yang kepo. Di kesempatan itu Arata menceritakan kepada geng Trinity kalau kekuatannya sangat unik.
sehingga Celia semakin kepo dengan rahasia kekuatan Arata. Sementara Levi malah sibuk menyentuh Lilith yang begitu menggoda. Kemudian Arata dibawa Celia pergi untuk melindungi diri dari kemarahan Lilith. Di kesempatan itu Celia mengatakan dia sangat kepo dengan kekuatan Arata, sehingga Celia sangat ingin Arata sendiri menjelaskan dengan serius tentang kekuatannya. Akan tetapi Arata malah salah sangka dan dia mengira Celia ingin menyaksikan Arata buka pakaian. Lagi dan lagi sikap nakal Arata membuat Celia kesal. Di kesempatan itu Arata beraksi menggunakan kekuatannya. Kemudian Arata bersiap memamerkannya, tapi Celia malah ikutan melakukan selebrasi dan dia mengikat Arata dengan sihir. Alhasil Celia berhasil mengikat calon raja sejati, akan tetapi Arata malah dikepung oleh geng Lilith. Maka dari itu Arata tidak bisa melakukan hal nakal selain berbincang dengan para wanita. Lantas anggota lain curiga mendengar suara keributan dari kamar Arata. Sontak saja geng Arata mengatakan mereka sedang menjelaskan tentang buku sihir. Kemudian Celia mempunyai ide bagaimana cara supaya mereka bisa memfokuskan kekuatan Arata. Karena kemungkinan besar seorang calon raja sihir menyimpan energi sebab mempunyai kekuatan yang besar. Makanya demi memperkuat kemampuan, Celia menyuruh Arata menggabungkan kekuatan orang lain. Sehingga Lilith menjadi korban untuk menyalurkan kemampuan Arata. Di kesempatan itu Lilith segera mengeluarkan jurus mematikannya. Kemudian Arata mengkopinya agar kemampuan orang dapat disalin. Alhasil Arata dapat menciptakan tambahan dari sihirnya. Faktanya sihir Lilith adalah sihir pengendali tembak. Apalagi Arata telah mengkopi sihir Lilith. Mengetahui kemampuan Arata yang OP membuat Lilith shock dan dia tidak menyangka Arata sehebat itu. Selanjutnya Arata dan juga Lilith sedang dalam perjalanan memasuki kelas. Sembari berjalan mereka mengobrol santai membahas banyak hal. Langsung saja keduanya masuk ke kelas dan memeriksa keadaan rekan lainnya. Sontak saja mereka kaget menyaksikan para murid sedang sibuk tidur, sehingga Arata kaget dan dia langsung membangunkan mereka. Hanya saja kejadian itu bukan karena kemalasan para murid, melainkan karena fenomena kehancuran. Maka dari itu Pak Kepsek terjun langsung menginfokan kepada para murid. Pak Kepsek mengajak muridnya berdiskusi ke ruangan. Lantas mereka mulai membahas tentang penyebab fenomena kehancuran yang dialami oleh sekolah. Apalagi tidurnya orang di kelas terjadi akibat Yui, sehingga mereka menceritakan bahwasannya Yui memicu fenomena kehancuran di sekolah sebab Yui memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada siapapun. Bahkan kekuatan Yui mengimbangi Pak Kepsek ataupun melebihi batas wajar seseorang murid. Hal itu membuat geng Arata khawatir dan tidak akan membiarkan Yui terus bertindak. Sehingga mereka akhirnya beramai-ramai datang berkunjung ke tempat Yui dikurung, yaitu ruangan bawah tanah. Langsung saja Arata CS melanjutkan perjalanan mereka ke rumah Yui. Tampaknya Arata dan kawan-kawan sekalian begitu antusias datang menghentikan Yui. Namun mereka tetap mengikuti prosedur tanpa harus mengeluarkan amarah. Berbeda dengan Arata, justru kedua anggota Trinity Seven lainnya berpikir lain. Faktanya Akio dan juga Mira mempunyai ide lain untuk segera menghancurkan Yui. Sebab Yui adalah salah satu penyebab kehancuran di sekolah. Sehingga mereka berdua tidak akan tinggal diam dan membiarkan kejadian tersebut terus berulang kembali. Alhasil Arata dan juga Lilith serta Levi bergegas menelusuri jalanan. Hanya saja kesialan datang menimpa geng Arata. Lantas Arata kaget, mereka malah melihat iblis monster berbentuk mungil. Namun iblis itu pasti akan menyerang Arata dan kawan-kawan, sehingga Arata mewaspadainya dan mencoba menjauh. Sayangnya tidak terduga situasi malah semakin mencekam. Tampaknya Arata and the gang tidak dapat melihat sekitar karena terlalu gelap. Oleh sebab itu Levi beraksi menggunakan kekuatan sihirnya. Apalagi iblis monster itu malah masuk ke pakaian Lilith dan juga Arata. Maka dari itu Lilith mencurigai Arata yang telah berani menyentuhnya. Padahal yang berulah adalah si monster. Langsung saja Levi bertindak dan menghancurkan para monster hingga KO. Lantas mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju rumah Yui. Akan tetapi mereka malah didatangi monster lain. Yang lebih mengejutkan lagi, sosok monster yang muncul adalah seekor naga besar. Faktanya monster tersebut adalah Yui yang sedang mengamuk. Kemudian Arata CS beraksi, tapi mereka malah dihadang oleh Akio dan juga Mira. Sehingga Levi pun bertarung melawan mereka. Lalu Arata ditemani Lilith melanjutkan perjalanan. Langsung saja, Levi melancarkan serangan kepada kedua anggota Trinity Seven yang barbar.
Sementara Arata malah kaget melihat penampakan monster besar. Oleh karena itu, Arata tetap mencoba melawannya. Akan tetapi Arata malah bingung bagaimana caranya agar dia menang. Dikarenakan Akio dan juga Mira muncul, Arata menjadi kaget dan dia takut Levi dibunuh. Mendadak Levi segera menampakkan diri tapi dengan mengganggu Lilith. Di kesempatan itu Levi menyentuh Lilith hingga Lilith mengamuk. Alhasil mereka menyadari kedatangan Levi karena sudah berdamai dengan kedua manusia barbar. Kemudian Levi pun menyatukan kekuatan dengan Arata, sebab Levi yakin dengan kekuatan yang disalurkan kali ini lebih mencolok dan memiliki power yang besar. Tanpa berlama-lama, Arata dan juga Levi segera melancarkan aksi mereka, sehingga Arata dapat mengeluarkan jurus baru yaitu tembakan hebat. Dengan sigap, Arata menyerang si monster menggunakan kekuatan yang OP hingga membuat monster itu auto KO. Karena serangan hebat tersebut, Yui pun kembali ke bentuk semula. Melihat Arata menyelamatkan dirinya, si Yui segera berlabuh ke pelukan Arata. Bukan hanya Arata saja, tetapi Lilith malah menjadi jengkel dengan Arata yang bersikap genit. Selanjutnya Shin pun berada di kamar Arata. Dia sangat bingung melihat kedua bocah yang terus-terusan menempelinya. Di kesempatan itu Arata hanya pasrah karena tidak bisa melakukan apapun. Yui dan juga Arin terus mengganggunya semalaman untuk membuatnya tidak berkutik. Hanya saja zona nyaman Arata sirna dalam seketika. Dia terganggu dengan kemunculan Lilith yang dadakan. Ketika sampai di sekolah, para murid berkumpul untuk melakukan pembelajaran olahraga. Sehingga Arata begitu bersemangat melihat para wanita yang sedang olahraga di sekolah. Apalagi Arata sangat suka melihat Lilith saat berlari. Melihat Arata yang mesum, membuat Yui dan juga Arin membicarakan tentang bagian tubuh yang disukai oleh Arata. Kemudian, Arata malah kedatangan dua tamu menyeramkan, yaitu Akio dan juga Mira. Di kesempatan itu mereka ingin mengeksekusi Arata karena bersikap menjijikkan dan dia sangat banyak mengoleksi harem. Namun Arata tidak bisa membantah omongan duo Judas karena perkataan mereka benar. Di kesempatan itu para wanita memutuskan untuk bertarung memperebutkan Arata, sebab dua mak lampir sudah sangat kesal dan ingin menghancurkan Arata. Sementara para wanita lain ingin melindungi Arata dan akhirnya mereka pun rebutan. Langsung saja Yui menggunakan sihirnya dan mengajak semua orang ke alam mimpinya. Di kesempatan itu Arata kaget mengapa dia bisa berada di dunia mimpi. Akan tetapi yang lebih mengejutkan lagi adalah Mira yang masih sadar di alam mimpi. Lalu Mira menjelaskan dia menggunakan sihir penghambat saat Yui meluruskan jurus tadi. Lantas, Yui pun bersiap mencium Arata. Sebab Yui begitu naksir dan juga menyukai Arata. Namun Arata berkata untuk berciuman mereka harus kenal satu sama lain dan tidak bisa sembarangan. Sehingga Yui dan juga Arata memutuskan mengobrol supaya saling kenal. Tampaknya Arata lagi fokus, tapi Yui menciumnya dan membuat Arata menjadi kaget. Sementara Lilith dan juga yang lainnya sudah keluar dari alam mimpi dan memikirkan tentang fenomena kehancuran. Keesokannya, Arata CS berkumpul. Mereka membahas soal hantu perpustakaan. Langsung saja Arata kaget mengetahui saudara kembar dari salah satu murid menghilang. Kemudian, Arata bersiap untuk mengecek perpustakaan bersama teman-teman. Hanya saja secara mendadak terjadi perubahan situasi karena kemunculan Alice. Faktanya Alice adalah saudara Selina, sehingga mereka terlihat begitu mirip. Alhasil Alice memperlihatkan kekuatannya yang telah berhasil mendapatkan sihir Raja Sihir. Hal itu membuat Arata CS kaget karena kekuatan besar tersebut tidak boleh sembarangan digunakan. Namun Alice sama sekali tidak memikirkan tentang orang lain. Selanjutnya Alice berhasil mencuri kekuatan Selina. Tampaknya keadaan Selina sudah tidak memungkinkan untuk bertahan. Maka dari itu Selina pingsan karena kekuatan yang dihirup oleh Alice. Melihat adegan ekstrim itu membuat Arata CS menjadi shock. Di kesempatan itu Arata mengatakan dia tidak akan membiarkan Alice bertindak seenaknya. Oleh karena itu, Arata ingin beraksi melancarkan serangan kepada Alice. Arata bersiap menggunakan kekuatan sihirnya untuk melawan Alice. Lantas Alice marah bersantai duduk sambil membaca informasi dari kekuatan Selina tadi. Sebab kemampuan yang dikopi akan otomatis memberikan informasi kepada si penarik kekuatan. Sehingga Alice dengan mudah membaca karakter power yang dimiliki oleh Arata. Langsung saja Arata mengeluarkan buku sihirnya dan meminta kekuatan. Kemudian buku sihir berkata kalau Arata cari mati melawan orang yang lebih kuat darinya. Akan tetapi Arata tidak peduli, dia sangat kesal dengan perilaku Alice yang menyakiti Selina.
Apalagi Arata sebagai seorang pecinta wanita merasa tidak dihargai melihat wanitanya tersakiti. Kemudian Arata muncul dengan mode Raja Sihir. Di kesempatan itu Arata beraksi untuk melawan Alice. Namun bukannya berguna, justru Arata terlihat mengganggu. Karena Alice dengan mudah menyedot kekuatan Arata dengan menciumnya. Sontak saja Arata shock karena Alice telah menghabiskan kekuatan miliknya. Begitu pula Mira yang sangat kesal menyaksikan Arata seperti pecundang. Dan sekarang, Arata sendiri tidak pandai melakukan serangan balasan. Malahan Arata kesakitan dan ingin pingsan membuat Mira kewalahan. Di kesempatan itu Mira beraksi melancarkan serangan kepada musuh. Namun Alice tidak mungkin kalah dengan kekuatan Mira, karena dia telah mengambil kemampuan dua orang yaitu Selina dan juga Arata. Alhasil, Alice merasakan tertantang untuk menghabiskan keduanya. Tanpa berlama-lama lagi, Alice mulai bersiap untuk melawan Mira dan juga Levi. Namun Mira meminta bantuan Levi untuk mengalihkan fokus Alice supaya Mira bisa membuat perlindungan sihir. Kemudian Levi beraksi dengan kekuatannya yang besar. Levi memberanikan diri melawan Alice. Sehingga saat sihir sudah siap, Mira pun segera melayangkannya. Namun Alice malah bersembunyi dan kembali lagi menyerang. Akan tetapi Mira juga telah memiliki strategi untuk kabur. Apalagi sekarang Alice akan beraksi menyempurnakan kekuatan yang dikopi olehnya. Oleh karena itu Alice dan juga tim Arata berpisah dan kembali ke tempat masing-masing. Setelahnya kemunculan Alice malah makin menggemparkan, sehingga Capsek langsung turun tangan untuk melawan Alice. Sebab Alice sudah tidak bisa dibiarkan dan terus-menerus melakukan kesalahan. Hal itu membuat Capsek semakin tertantang melawan muridnya yang sudah melenceng. Langsung saja mereka bersiap adu kekuatan untuk menentukan kehebatan masing-masing. Sementara Capsek malah berpikir agar segera mengalahkan Alice supaya Alice tidak bertindak keji lagi. Selanjutnya Arata mendapatkan hukuman dari duo maut yaitu Akio dan juga Mira. Di kesempatan itu Mira mengajak Arata berlatih sebab Arata akan berhadapan langsung dengan rival yang hebat yang tidak lain dan tidak bukan adalah Alice. Tampaknya Alice sekarang sedang bertarung melawan Capsek. Namun di lapangan Arata masih terus berjuang bagaimana caranya menjadi lebih kuat. Hal itu membuat Arata semakin terpacu. Apalagi dengan perawakan kedua guru yang kejam, Arata harus memperkuat dirinya. Oleh sebab itu Arata harus bisa menghindari segala serangan dari Akio dan juga Mira. Meskipun Arata kewalahan, tapi kedua wanita tersebut memaksa Arata untuk terus bergerak. Sebab sebentar lagi Alice pasti muncul mengacaukan sekolah. Namun hanya Arata yang bisa melawan Alice, sehingga Mira berharap banyak kepada Arata untuk segera memperkuat imunnya. Kemudian Arata mendapatkan pujian dari Mbak Aiko. Di kesempatan itu Aiko mengatakan kepada Arata bahwasanya Arata cukup kuat, apalagi sejak tadi Arata mampu dengan mudah menghindari serangan brutal dari Akio. Sehingga Akio semakin mempercayai Arata karena sekarang kemampuan Arata 100% jauh lebih baik daripada kemarin. Namun yang mengejutkannya adalah Arata memperlihatkan seorang wanita yang merupakan buku sihir. Lantas buku sihir keluar dalam wujud manusia. Akio menyalurkan kekuatan kepada Arata sebagai senjata mengalahkan Alice. Sehingga mereka pun mengatur strategi untuk mengalahkan Alice dengan racun yang diletakkan di lidah. Namun secara tidak langsung mereka akan mengelabui Alice. Apalagi kekuatan itu diletakkan di tangan Arata lebih dulu. Sehingga saat Alice melihatnya, dia tidak mengira kalau jurus yang asli disembunyikan di lidah Arata. Kemudian Arata beranjak ke tempat teman-teman yang sudah menghampiri Alice terlebih dahulu. Tampaknya Alice sedang menjenguk adiknya dan berbincang. Apalagi sebentar lagi Arata akan melawan Alice dan yang kalah akan menyerah. Di kesempatan itu Arata muncul dan dia akan segera menyelamatkan rekannya. Sementara Alice hanya tertawa melihat kepercayaan diri Arata. Alice meyakini dengan mudahnya dia akan mampu mengalahkan Arata. Makanya, Arata harus bersiap-siap untuk menelan pil kekalahan. Namun Alice tidak tinggal diam meskipun Arata terlihat jauh lebih kuat. Tanpa pikir panjang, Arata segera melancarkan aksinya untuk menyerang Alice. Namun dengan segala kecerdikannya, Alice selalu menang melawan Arata. Dan bahkan sampai akhir Alice mengakui kalau dia yang lebih hebat. Namun Alice malah termakan racun yang sudah disiapkan di mulut Arata. Maka dari itu Alice kalah telak saat berhadapan dengan Arata. Setelah usai bertarung, Alice bergegas pergi ke dunianya, yaitu dunia penyihir gelap untuk memperkuat diri.
Namun Arata CS pasti akan menangkap Alice nanti dan menarik paksa agar Alice pulang sebagai saudara Selina yang baik seperti dulu. Terlihat Arata yang bangga dengan kemenangannya, meskipun semua itu atas bantuan dari Mira CS. Selanjutnya Shin pun berada di kamar Arata yang sedang didatangi tamu yaitu Lilith. Tampak buku sihir Arata yang bernama Sora masih muncul dengan kondisi manusia. Di kesempatan itu Arata mengatakan isi hatinya dan dia curhat soal kekuatannya kepada dua wanita cantik. Arata berkata kalau dia sangat berambisi kuat supaya bisa menyelamatkan orang lain. Sebab Arata trauma melihat orang yang disayanginya tersedot ke dunia lain. Apalagi semalam Arata berhasil menang atas bantuan teman-temannya. Sama kasusnya seperti Selina yang begitu sedih saat Alice menghilang. Oleh karena itu Arata menjadi bersemangat untuk bangkit kembali menjadi lebih kuat. Mendadak, Pak Kepsek memanggil Arata CS ke ruangannya. Lantas Arata dan juga teman-teman sekalian langsung berkunjung ke ruangan Pak Kepsek. Kemudian geng Arata pun segera memasuki ruangan kepala sekolah. Ketika sampai, Arata malah diketawain oleh Kepsek sebab Arata begitu mesum sampai harus dipukulin oleh Mira. Padahal Arata sudah tahu kalau Mira berbeda dari wanita lain yang masih memberikan dispensi saat Arata mengganggu. Namun Mira malah mengeluarkan ultimatum kalau Arata menggodanya. Sehingga Pak Kepsek pun tertawa lepas mengetahui kemesuman Arata. Lantas Pak Kepsek segera menginfokan bahwasanya Arata harus menjadi wakil kepala prajurit pasukan Mira. Namun Mira menolaknya dan dia tidak ingin wakil seperti Arata yang notabene adalah pria mesum. Apalagi Arata selalu saja menghalalkan segala cara untuk melakukan hal mesum kepada Trinity Seven. Dengan tegas, Mira menolak permintaan yang ditunjukkan Kepsek kepada Arata. Namun Mira tidak punya pilihan lain karena Kepsek sudah memaksa dan keputusannya tidak bisa diganggu-gugat lagi. Makanya Mira menjadi kesal tapi dia mencoba untuk menerima Arata. Kemudian Arata dan kawan-kawan segera diutus melanjutkan perjalanan ke sekolah Liberia untuk melakukan misi. Oleh sebab itu Arata CS berbincang kembali ke kamar Arata. Apalagi mereka harus mempersiapkan rencana untuk datang ke wilayah lain. Lantas, Arata dan juga Lilith berbincang banyak hal untuk pelatihan mereka. Sebab Lilith sendiri yang mengajukan diri sebagai guru spiritual Arata. Makanya Arata menerima dengan senang hati kalau Lilith mau mengajarinya. Kemudian Arata dan juga Lilith mulai beraksi dan mereka melakukan proses belajar mengajar dengan baik. Hal tersebut membuat Arata semakin bersemangat ditemani oleh wanita cantik dan juga seksi. Kemudian Arata menyadari kalau Lilith sudah kewalahan menemani dirinya. Sehingga Arata pun membiarkan Lilith tertidur dengan pulas. Langsung saja Arata menyelimuti Lilith supaya tidur lebih nyaman. Kemudian Sora berbincang dengan Arata, namun dengan posisi yang aneh membuat Arata senang. Apalagi Sora yang gemoy bersedia menemani Arata tidur. Akan tetapi Mira dan juga Akio muncul mengunjungi kamar Arata, sehingga Arata pun syok karena mereka salah sangka melihat keadaan kamarnya. Apalagi Arata memperlihatkan posisi anehnya dengan Sora di atas kasur. Alhasil Mira ingin menghajar Arata hingga babak belur. Setelahnya Arata pun berdiskusi dengan Mira CS tentang rencana mereka. Maka dari itu mereka harus menemukan solusi untuk berteleportasi ke wilayah lain. Pada momen itu Arata sangat bahagia membayangkan tentang sihir teleportasi. Apalagi dengan teleportasi Arata dapat singgah ke kamar para wanita. Kemudian Arata CS melanjutkan obrolan mereka. Tapi Mira sudah tidak tahan melihat Arata yang terlalu mesum. Dikarenakan suatu kecelakaan, Mira pun melompat ke arah Arata. Sehingga posisi Mira berada di atas Arata dan membuat para besti pun menjadi syok. Apalagi Lilith sudah bangun dan dia menjadi kesal melihat Arata. Setelahnya, Arata dan kawan-kawan memutuskan untuk melakukan teleport. Ketika sampai di lokasi sekolah Liberia, mereka cukup kaget. Mira yakin dia sudah pernah pergi ke sekolah tersebut. Tidak lama muncul Hijiri, namun Arata harus waspada kalau itu adalah Hijiri asli atau palsu. Sehingga Hijiri pun beraksi melancarkan aksinya untuk memperlihatkan kekuatannya di hadapan Arata CS. Shin berada di wilayah sekolah Liberia. Arata menjadi syok melihat kemunculan Hijiri, sehingga Arata semakin penasaran dengan sosok Hijiri. Namun rekan lainnya menyadari kalau Hijiri yang muncul adalah Hijiri KW, sehingga Arata harus berhati-hati dengan kedatangan Hijiri yang lain. Namun Arata tidak mendengar perkataan temannya, sebab Arata sudah terlalu merindukan Hijiri dan menjadi gelap mata. Akan tetapi Hijiri malah pergi meninggalkan Arata dan memilih menjauh darinya.
Apalagi Hijiri KW memang sengaja datang untuk mengecoh pendirian Arata. Lantas Arata bersiap untuk melanjutkan perjalanan bersama Mira dan juga Sora. Di kesempatan itu Sora dan kawan-kawan begitu santai mencari jalan keluar dari sekolah Liberia. Akan tetapi mereka malah kedatangan tamu yang menyeramkan, yaitu para iblis. Sehingga Arata dan juga para besti kaget sebab mereka harus segera mengalahkan musuh. Apalagi setelah ini Arata CS akan mendapatkan banyak sekali rintangan besar untuk menyelamatkan orang terkasih. Lantas Mira mulai bertindak, namun dia mendapatkan serangan fajar karena sihir yang terkontaminasi dengan wilayah luar. Kemudian Arata bersiap untuk bertarung. Namun Sora meminta Arata mempercayai dirinya untuk mengalahkan musuh. Sebab keadaan Mira sudah tidak memungkinkan, sehingga Arata dan juga Mira sebaiknya melanjutkan perjalanan. Apalagi Sora yakin kalau kekuatannya sangat besar dan mampu mengalahkan para Kroco. Dikarenakan hanya kemunculan iblis tidak membuat Sora merasa takut. Langsung saja Sora beraksi melancarkan serangan, sedangkan Arata CS malah bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di ruangan, Arata segera membuka kemeja dan memberikan pakaiannya untuk Mira, sehingga Mira segera mengenakan baju tersebut karena terpaksa. Namun Mira terlihat senang meskipun tidak memperlihatkannya kepada Arata. Pada momen itu, Arata mulai menggoda Mira dan dia mengatakan Mira begitu seksi. Alhasil Mira pun mengamuk kepada Arata karena mengeluarkan banyak gombalan. Sementara itu di sisi lain, Sora malah terjebak di sebuah kota segel yang dibuat oleh Hijiri KW, sebab Hijiri tidak ingin Mira mengganggunya. Tampak Hijiri KW begitu senang setelah membuat kekacauan dan dia ingin segera bertemu dengan Arata. Setelah Arata siap berbincang dengan Mira, mereka melanjutkan perjalanan. Alhasil Arata akan menaiki tangga layang agar bisa menuju sekolah, supaya mereka tidak perlu menemukan monster yang buas. Langsung saja Arata bersiap untuk melancarkan aksinya untuk naik ke tangga. Namun Mira kebingungan bagaimana dia harus naik sebab Arata pasti mengintip Mira. Sehingga Arata menggendong Mira agar dia tidak punya kesempatan mengintip. Sambil berjalan, kedua insan itu melanjutkan obrolan manis mereka. Di kesempatan itu Mira mulai menceritakan tentang masa lalunya. Suatu hari Mira sedang termenung di balik pohon. Kemudian Akio muncul dan dia merupakan seniornya Mira. Faktanya Akio tidak pandang bulu berteman dengan siapapun. Oleh karena itu, Mira diajak Akio untuk belajar bareng. Sebab Mira memiliki potensi tapi Mira tidak mempunyai relasi sama sekali. Perlahan-lahan Akio mulai mengajari Mira tentang berbagai hal. Pada suatu hari, Akio melihat Mira kesulitan dan dia segera membantunya. Hal tersebut yang membuat Mira terharu kepada Akio. Dan setelah menjadi jauh lebih kuat, Mira pun mulai diangkat menjadi ketua tim. Kembali ke masa sekarang, Mira baru sadar telah menceritakan rahasianya. Kemudian Arata melanjutkan perjalanan sehingga sampai di lokasinya. Namun ternyata mereka malah bertemu dengan Hijiri KW. Langsung saja Hijiri beraksi dan dia memperlihatkan kurungan Sora. Sontak saja Arata syok dan dia tidak menyangka kalau Sora dijebak dan kekuatannya akan disedot. Oleh sebab itu Arata akan berkorban untuk mengikuti musuh. Namun ternyata Mira malah dibiarkan sendirian dikelilingi oleh iblis. Padahal kekuatan Mira sudah terkuras dan dia sudah sangat kewalahan. Arata sangat kesal saat tahu bahwasanya kedua besti diganggu oleh pihak musuh. Akan tetapi Arata yang ingin menolong sudah terikat oleh sihir. Dikarenakan sudah dipenuhi rasa marah, Arata menggunakan kekuatan raja sihirnya. Hal tersebut membuat Mira dan kawan-kawan syok melihat kekuatan Arata. Tampaknya Arata telah berubah menjadi raja sihir. Sehingga dengan tampilan barunya Arata kelihatan dewasa. Dikarenakan perubahannya tersebut, Arata menjadi kuat dan dia mampu menghancurkan sihir belenggu Sora. Oleh karena itu Sora berhasil diselamatkan dan dia juga berada dalam gaya lain yaitu Ilia, yang merupakan inti dunia. Ilia pun begitu syok melihat Arata bertransformasi menjadi raja sihir. Sehingga Arata bersiap untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya. Akan tetapi, Mira tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Oleh karena itu Arata segera diserang oleh Mira menggunakan sihirnya. Alhasil Arata kembali dalam wujud semula dan terlihat seperti bocah lagi. Lantas Mira ikut senang sebab dia tidak ingin Arata berperan sebagai pria yang jahat. Setelah itu geng Arata berbincang dengan seru karena mereka telah bertemu kembali. Apalagi Arata sudah kembali ke wujud aslinya. Sementara Ilia heran menyaksikan Arata CS yang masih terus bercanda. Padahal seharusnya mereka ketakutan karena terkunci di ruangan yang berbahaya.
Sebab Ilya sendiri yang telah menciptakan pelindung tidak bisa keluar dari wilayah tersebut, sehingga Ilya menjadi galau bagaimana cara agar mereka bisa pulang. Setelahnya Arata dan juga para besti kembali berdiskusi, namun Ilya sendiri heran mengapa Arata CS bisa bersenang-senang dalam situasi mengerikan. Dengan santuy, Arata menjawab mereka telah berulang kali berada pada situasi menyeramkan, akan tetapi Arata dan kawan-kawan selalu bisa kembali ke dunia mereka lagi. Alhasil Arata yakin kalau dirinya dan juga teman-teman mampu menghancurkan pelindung sihir dan mengembalikan mereka ke dunia nyata. Langsung saja Arata beraksi dengan Mira CS. Tanpa berlama-lama Arata dan juga kawan-kawan segera beraksi melancarkan aksi mereka. Di kesempatan itu Arata bersiap untuk menembakkan kekuatannya ke arah matahari penghalang. Kemudian Arata CS berlindung dari pantulan sihir akibat tembakan ke matahari. Dikarenakan segel sudah terbuka, Lilith CS berhasil masuk ke dalam, sehingga mereka segera menghampiri Arata. Namun Arata malah tidur di pelukan Lilith karena kewalahan. Oleh sebab itu, Arata segera masuk ke kamar untuk istirahat. Terlihat Arata yang tidur dengan pulas di kasur karena sudah kesakitan. Kemudian para rekan yang lain memilih untuk kembali berjaga dan memikirkan strategi selanjutnya. Tidak lama muncullah Hijiri yang asli menghampiri Arata. Sebab Hijiri akan menjebak Arata agar mudah dikalahkan oleh Hijiri. Di kesempatan itu Hijiri menghampiri Arata sembari mengajaknya ngobrol. Tampaknya mereka sudah merindukan antara satu sama lain. Apalagi Arata yang sudah tidak tahan dengan rindu yang begitu lama tersimpan di hatinya. Kemudian Arata dijebak oleh Hijiri dan dia akan segera dibunuh. Sebab Arata sendirian dan tidak ditemani oleh antek-anteknya. Namun sayangnya rencana Hijiri gagal. Karena Lilith muncul untuk menyelamatkan Arata. Kemudian Hijiri tidak pandang bulu dan dia akan menyerang Lilith juga. Akan tetapi mereka berdua malah ditolong oleh Mira yang tiba-tiba muncul. Sehingga Arata dan juga Lilith sudah aman karena kemunculan Mira. Tidak terima dikalahkan, Hijiri pun berubah menjadi mode titisan Raja Suci. Kemudian Hijiri melancarkan serangan, namun geng Arata yang lain datang sebagai bala bantuan. Dan akhirnya Hijiri menyerah untuk sementara waktu karena dia pasti akan kembali. Maka dari itu Arata CS akan mempersiapkan diri untuk menangkap Hijiri hingga mampu menyelesaikan misi mereka. Selanjutnya sekolah digemparkan karena kedatangan tamu yang mengerikan yaitu Lauk. Faktanya, Lauk merupakan si pengguna kekuatan Lidanach yang dapat bertarung dengan kecepatan tinggi. Oleh karena itu para murid ketakutan melihat kemunculan Lauk. Di kesempatan itu, Lauk melancarkan serangan ke arah sekolah, sehingga Capsek sendiri kaget menyaksikan perlakuan Lauk. Apalagi Capsek sudah kewalahan memperbaiki sekolah yang terus-menerus dihancurkan penyihir seenak udelnya. Kemudian Lauk pun melancarkan segala serangannya hingga membuat para murid ketakutan. Akan tetapi Yui segera beraksi dan dia mengungsikan para murid ke dunia mimpinya. Bahkan Yui juga ditemani oleh Celia yang terus menjaganya. Di kesempatan itu, Levi bergegas menghadap Lauk. Kemudian Levi mengatakan kepada Lauk bahwasannya dia akan mengalahkan Lauk. Alih-alih melawan, justru Levi menunggu kepulangan Arata CS yang terkunci di dunia lain. Oleh karena itu Levi segera menyerang secara langsung. Namun Lauk sama sekali tidak takut dan dia melakukan penyerangan apapun. Lauk bersiap melancarkan serangan balasan kepada Levi, sehingga pertarungan mereka berdua semakin sengit. Kemudian Pak Capsek muncul dan dia menyemangati Levi dengan poster bergambar Levi yang merupakan ninja hebat. Di tengah pertarungan, Levi segera memarahi Capsek karena tingkah absurdnya. Levi berkata sebaiknya Capsek segera membantunya dan berhenti bertingkah konyol. Dengan santuy, Capsek menjawab dia akan melawan wanita berjubah yang menjadi musuhnya. Alhasil Levi pun membiarkan Pak Capsek beraksi karena Levi juga akan menyerang Lauk. Levi menggunakan kekuatan ninjanya untuk mengalahkan Lauk. Apalagi secara tiba-tiba, Levi bisa menyerang Lauk. Sontak saja Lauk kaget mengapa Levi bisa mengelabui Lauk. Hanya saja Levi sendiri tidak ingin menceritakan tentang jurusnya. Lalu, Lauk yang sudah terluka malah tidak peduli, sebab luka tersebut tidak akan menyakiti dirinya. Kemudian Lauk pun melancarkan aksinya untuk melawan Levi. Tampaknya Levi tidak mau kalah dan dia juga membalas secara brutal. Hanya saja kemampuan Levi belum setara dengan Lauk, sehingga Lauk dapat mengalahkan musuh dengan mudah. Di kesempatan itu Lauk segera melayangkan jurus saktinya. Alhasil Levi mengalami luka parah yang sangat mendalam. Serangan dahsyat itu membuat Levi pingsan dan tergeletak di tanah.
Sontak saja Pak Kepsek tidak tinggal diam dan segera membawa Levi pergi. Langsung saja keduanya bersiap untuk bersembunyi dari Lauk. Tanpa berlama-lama, Levi segera diobatin oleh Kepsek. Alhasil Levi berhasil diselamatkan oleh Pak Kepsek menggunakan sihirnya. Sementara di sisi lain, Yui malah sangat shock menyaksikan Levi yang terluka parah. Makanya Celia mencoba untuk menenangkan Yui. Kemudian, Levi dan juga Kepsek kembali bertemu dengan Lauk. Alhasil mereka tidak bisa melarikan diri lagi dan terpaksa melawan Lauk. Tanpa pikir panjang, Levi segera menyerang Lauk. Akan tetapi, Lauk tidak akan kalah dengan kekuatan biasa yang dimiliki oleh Levi. Makanya Lauk begitu percaya diri dengan kemampuannya. Sedangkan di sisi lain, Arata dan juga kawan-kawan sekalian masih memikirkan cara untuk keluar dari dunia tersebut. Akan tetapi Arata CS tidak bisa berbuat banyak hal karena strategi mereka belum rampung. Ketika Selina muncul, dia pun membantu Levi karena Levi sudah terlukai. Tidak tinggal diam, Selina segera melancarkan jurus serangan kepada Lauk. Melihat kekuatannya yang sangat OP membuat Lauk cukup kagum dengan kemampuan Selina. Namun tetap saja kekuatan kecil tersebut tidak berguna untuk Lauk. Sehingga Lauk dengan percaya diri menghancurkan orang lain. Akan tetapi Selina malah kewalahan menghadapi Lauk. Menyaksikan kekacauan yang dialami oleh adiknya, Alice memaksa keluar untuk menyelamatkan sang adik. Kemudian Alice mengatakan dia akan berpihak kepada adiknya untuk sementara waktu. Sedangkan Lauk masih tidak peduli dengan kekuatan siapapun. Kemunculan Alice membuat Lauk harus tetap berjaga-jaga. Sementara Alice bersiap melancarkan aksinya melawan Lauk. Namun Lauk juga telah mempersiapkan segala penyerangan yang cocok untuk Alice. Kemudian, Alice menggunakan kekuatan saktinya untuk mengalahkan Lauk. Tidak lama rekan Lauk muncul dan dia merupakan Hijiri, sehingga Hijiri sangat bersiap untuk mengalahkan musuh. Di kesempatan itu Alice mulai menggunakan kekuatannya untuk menyudutkan geng Hijiri. Namun lagi-lagi mereka sama sekali tidak takut dengan geng lawan. Alhasil, Alice begitu senang karena berhasil mengelabui Lauk. Dikarenakan segel penghancur telah dirusak, Arata CS kembali ke dunia nyata. Makanya Arata segera mempersiapkan dirinya bertarung. Tidak sengaja, Arata malah memegang dada Lauk. Sontak saja Lauk menjadi syok berat, tetapi para anggota lain sudah bisa melihat Arata yang mesum. Alhasil Lauk pun kaget dan dia dilecehkan oleh Arata. Setelahnya Arata CS bangkit dan mereka mengibarkan bendera perang melawan Hijiri dan juga Lauk. Sehingga dengan senang hati, Hijiri dan juga Lauk akan bertarung. Selanjutnya Arata kaget melihat Selina yang berbeda bentuk, sebab biasanya Selina itu memiliki tubuh yang mungil. Namun kali ini Selina terlihat sangat menggoda seperti Alice. Sehingga Arata yakin kalau Selina yang dihadapannya adalah Selina yang menyerupai Alice. Lantas Alice hanya tersenyum melihat tingkah mesum Arata. Sementara Selina yang sedang berada di dalam kamera mencoba untuk sabar. Sebab kenyataannya Selina bersembunyi di dalam kamera yang merupakan senjata miliknya. Apalagi tadi Alice menggunakan kekuatan Selina dan mereka berdua saling terhubung. Sehingga Arata yang menyaksikan fenomena tersebut cukup kaget. Kemudian Arata pun berbincang dengan Hijiri dan menantangnya untuk bertarung. Dikarenakan Arata sendiri yakin, Hijiri sudah membuat gengnya kewalahan. Oleh sebab itu Arata ingin membalas kekejaman yang dilakukan oleh Hijiri kepada para rekannya. Alhasil, Arata bersiap untuk melancarkan aksinya bertarung melawan Hijiri. Dengan senang hati, Hijiri bersedia menerima ajakan Arata. Sementara Kepsek sedang bersama seorang wanita yang merupakan Kepsek di sekolah Liberia. Alhasil para tetua hanya menyaksikan pertandingan yang dilakukan oleh perwakilan sekolah masing-masing. Sebab Kepsek Liberia juga malas ikut-ikutan bertarung meskipun musuhan dengan sekolah Arata. Lantas Arata bergegas melancarkan serangan kepada Hijiri. Tampaknya Hijiri juga tidak tinggal diam dan dia sangat senang dengan pertarungan tersebut. Langsung saja Arata menggunakan jurus andalannya menghajar Hijiri hingga kalah. Setelah itu, Arata menghampiri Hijiri yang sudah KO dan terkapar lemas. Di kesempatan itu Hijiri menceritakan kebenaran yang dirahasiakannya. Hijiri mengatakan kalau dia telah tersedot oleh fenomena kehancuran. Sehingga Hijiri melihat berbagai fakta dari penglihatannya. Oleh karena itu Hijiri menceritakan dia bertugas untuk mengembalikan dunia yang hancur akibat ulah Raja Sihir dan juga Trinity Seven. Makanya, Hijiri menjadi kesal melihat kekejaman yang dilakukan oleh Raja Sihir dan juga Trinity Seven. Makanya dia terus menghentikan Arata supaya tidak menjadi Raja Sihir.
Kemudian Hijiri juga menceritakan bahwasanya saat ortu Arata hilang, Hijiri menyamar menjadi sepupu Arata untuk menjaganya. Bahkan hubungan Arata dan juga Hijiri berlangsung baik sampai sekarang. Namun Hijiri harus pergi dan dia akan kembali ke dunianya bersama Capsec Liberia. Seusai bertarung, Arata dan kawan-kawan bersiap untuk kembali ke kamar masing-masing. Sebab pertarungan mereka sudah selesai dan akan bertemu lagi saat Arata sudah siap menjemput Hijiri kembali bersama. Keesokan harinya, Arata diajak pergi oleh Lilith berkeliling pasar. Tampaknya Arin CS juga pergi mengikuti Arata dan juga Lilith. Sebab mereka penasaran dengan hubungan keduanya. Langsung saja kedua insan bergegas menghabiskan waktu bersama. Sorenya, mereka beristirahat di taman sambil mengobrol. Tanpa disadari, Arata dan juga Lilith terlihat canggung. Tampaknya keduanya ingin mengutarakan perasaan masing-masing. Sementara Arin CS sedang mengintip kedua insan berkencan. Kemudian Arata bersiap memberikan Lilith hadiah. Awalnya Lilith mengira kalau Arata ingin menciumnya. Namun ternyata Arata malah membelikan jimat untuk Lilith. Kemudian, para rekan yang mengintip sudah tidak tahan karena kewalahan bersembunyi di belakang. Sehingga mereka akhirnya menampakkan diri di hadapan duo sejoli. Bahkan Arin berkata to the point kalau dia diselingkuhi karena semua orang juga tahu bahwa Arin merupakan calon istri dari Arata. Namun Arin tidak masalah karena semua orang bisa memiliki Arata. Alhasil Arata CS begitu gembira dengan momen kebersamaan mereka. Apalagi setelah ini Arata dan juga Trinity Seven akan beraksi untuk melawan Hijiri, dan cerita pun bersambung sampai di sini. Gimana guys pendapat kalian tentang anime satu ini? Seru atau tidak? Tulis di kolom komentar ya pendapat kalian, dan kalian juga bisa request anime apa yang harus Mimin bahas setelah ini. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar Min Boss makin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik lainnya. Terima kasih bosku.